تنزيل من رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الصالحين. آمين ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam. Pertemuan sebelumnya kita bahas bab berapa? Baik Bapak Ibu, kita murojaah dulu materi sebelumnya tentang sholat Jumat ya. Bahwa sholat Jumat ini salah satu sholat yang wajib dilakukan secara berjamaah ya. Dikatakan sholat Jumat karena dilakukannya pada hari Jumat. Hadis pertama 140, bahwa orang yang ingin mendatangi sholat Jumat maka dia disunnahkan untuk mandi ya. Adapun mandi pada hari Jumat bagi orang yang ingin melaksanakan sholat Jumat, sunnahnya berlaku mulai ba'das subuh atau setelah masuknya waktu subuh sampai dia berangkat sholat Jumat. Jemaah rahimakumullah ya. Tetapi lebih afdal mandi itu dilakukan ketika menjelang berangkat Bapak Ibu. Kemudian hadis 141, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah salat Jumat, khutbah pertama dan khutbah kedua beliau lakukan dalam keadaan berdiri. Ini dalil bahwa khatib wajib berdiri ketika menyampaikan khutbah Jumat ya. Kecuali khatibnya tidak mampu berdiri, maka dia boleh duduk. Jemaah rahimakumullah. Kenapa berdiri? Tentu ada hikmahnya Bapak Ibu. Berdiri itu membuat suara lebih lantang karena pada zaman dahulu tidak ada pengeras suara. Yang kedua, semua jamaah dari depan sampai belakang bisa menyaksikan dan melihat khatib ya. Kemudian yang ketiga, karena menurut sebagian ulama dua khutbah Jumat itu pengganti dari 2 rakaat sholat zuhur ya, sehingga dilakukan secara berdiri. Kemudian antara khutbah pertama dan khutbah kedua wajib dipisah dengan duduk ya, duduk sesaat, paling minimal sekedar mengucapkan subhanallah ya, subhanallah. Tetapi ketika khatib duduk antara 2 khutbah tidak ada bacaan khusus yang dilakukan atau yang dibaca oleh khatib maupun jamaah. Hanya saja sebagian ulama menganjurkan jamaah untuk berdoa ya, karena salah satu waktu yang diprediksi oleh banyak ulama sebagai waktu yang mustajabah pada hari Jumat yaitu ketika khatib duduk di antara 2 khutbah. Jemaah rahimakumullah. Kemudian hadis 142, apabila seseorang datang ke masjid untuk sholat Jumat sedangkan khatibnya sudah menyampaikan khutbah, maka
dia tetap disunnahkan dan diutamakan untuk sholat tahiyatul masjid dulu, baru duduk mendengarkan khutbah. Karena ketika ada seorang sahabat datang ke masjid, ya, dia langsung duduk karena ingin langsung mendengarkan khutbah Nabi. Nabi justru menegur, "Ya fulan, apakah kamu sudah sholat sunnah tahiyatul masjid?" Dia menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Kemudian kata Rasulullah, "Kum farka' rak'atain." Bangunlah dan sholatlah 2 rakaat. Yang dimaksud adalah sholat tahiyatul masjid. Ini juga dalil bahwa khatib boleh berbicara atau menegur jemaahnya, boleh. Misalnya ada jemaah di pojokan tidur, misalnya ditegur, yang belakang tidur bangun, boleh jemaah rahimakumullah, ya. Tapi ini kalau khatibnya ini kepala cabang, makmumnya anak buahnya, jemaah rahimakumullah. Tapi kalau khatibnya ustadz, ya kan, kiai, guru, muallim, ya, yang mana mereka bukan pemimpin wilayah atau pemimpin di sebuah lembaga, Bapak Ibu, maka kurang pantas, jemaah rahimakumullah. Kemudian ini juga dalil bahwa salat tahiyatul masjid niku disunnahkan apapun keadaan yang terjadi di dalam masjid, Bapak Ibu. Misalnya di masjid ada pengajian, jenengan baru datang, maka yang sunnah, yang afdal adalah panjenengan sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, baru duduk ikut pengajian, ya. Kemudian sedangkan khutbah ini kan salah satu momen yang wajib dalam sholat Jumat, Bapak Ibu. Tetapi Nabi SAW menyuruh sahabat itu untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid, jemaah rahimakumullah. Kemudian hadis berikutnya 143, ya. Ini larangan berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Apabila ada jamaah yang berbicara, walaupun hanya 1 kalimat atau 1 kata yang dapat dipahami, maka Jumatnya sia-sia, tetapi tetap sah. Nabi SAW bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imamu yakhtub faqad laghaus." Apabila engkau berkata kepada temanmu, diamlah. Mungkin temannya berbicara dengan teman sebelahnya, ya. Lalu orang yang pertama ini mengatakan, diamlah, ya, jangan bicara, diamlah. Kata Nabi, yang mengatakan diamlah ini sedangkan khatib sedang menyampaikan khutbahnya, faqad laghaus, maka Jumatnya dianggap telah sia-sia, jamaah rahimakumullah. Kemudian jamaah rahimakumullah, hadis berikutnya, hadis 144. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi menuturkan bahwa orang-orang memperdebatkan tentang mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbuat dari apakah mimbar tersebut? Sahal berkata, mimbar tersebut berasal dari pohon torfa. Mimbar tersebut berasal dari pohon torfa dari Al-Ghabah. Aku pernah melihat Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar tersebut. Beliau bertakbir dan orang-orang pun turut bertakbir di belakang beliau, sedangkan beliau berada di atas mimbar. Setelah itu beliau ruku. Beliau lantas mundur ke belakang tanpa dengan menoleh hingga beliau pun bisa sujud di atas lantai. Beliau lalu kembali ke mimbar hingga beliau menyelesaikan akhir sholatnya. Beliau lalu menghadap ke arah orang-orang dan mengatakan, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku melakukan ini hanyalah agar kalian itu mengikutiku dan mempelajari sholatku." Jadi ini dalil bahwa imam boleh tempat sholatnya
lebih tinggi daripada makmum apabila bertujuan supaya makmum itu bisa melihat gerakan imam. Tapi kalau tidak ada tujuan itu, maka imam lebih tinggi tempatnya daripada makmum, hukumnya makruh, Bapak Ibu, dibenci. Karena ketika manusia itu sholat, mau makmum atau imam, kedudukannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedudukannya sama, sehingga tidak ada yang tempatnya yang lebih tinggi daripada yang lain. Jemaah rahimakumullah, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Ketika Nabi selesai khutbah, Nabi tetap berdiri di atas mimbar. Kemudian beliau ruku di atas mimbar. Lalu setelah ruku beliau mundur ke belakang tanpa menoleh, karena kalau menoleh maka akan berpaling dari arah kiblat. Beliau mundur ke belakang, kemudian sujud. Nah, sujudnya beliau itu tidak di atas mimbar, tetapi di lantai, jemaah rahimakumullah, sejajar dengan makmumnya. Nah, ini dalil bahwa kalau ada kepentingan untuk memperlihatkan kepada makmum, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak ada, maka makruh hukumnya tempat imam itu lebih tinggi daripada makmum. Misal imamnya di pentas, sedangkan makmumnya di bawah, jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian hadis 145. Ini tentang keutamaan orang yang berangkat Jumat awal, ya. Kata Nabi, siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi janabah. Mandi janabah itu mandi seluruh badan. Kalau panjenengan mandi setengah badan, tidak mendapatkan sunnahnya, Bapak Ibu, nggak mendapatkan sunnahnya, ya. Harus mandi seluruh badan pada hari Jumat, seperti mandi janabah. Kemudian dia berangkat di jam pertama, maka dia seperti berkurban unta. Di jam kedua dia seperti berkurban sapi. Pada jam ketiga dia seperti berkurban kambing. Pada jam keempat dia seperti berkurban ayam. Pada jam kelima dia seperti berkurban telur. Jemaah rahimakumullah, ya. Nah, cuman ulama ini belum bersepakat tentang jam pertama ini maksudnya apa, Bapak Ibu. Apakah sop pertama ataukah hitungannya waktu, jemaah rahimakumullah, ya. Baik, kalau dihitung sop berarti yang diam di sop pertama pada hari Jumat, karena orang Arab, para sahabat pada zaman dahulu ketika datang ke masjid langsung ngambil sop pertama. Beda dengan orang kita ini, datang awal tapi duduknya di belakang, jemaah rahimakumullah, ya. Kalau dihitung dari sop pertama, berarti sop pertama itu dapat unta, sop kedua dapat sapi, sop ketiga apa? Kambing, sop keempat ayam, sop kelima telur. Nah, ini di sini ada berapa sop ini? Ini kalau dihitung sop, jemaah rahimakumullah, mungkin kapasitas sop masjid di zaman Nabi SAW itu adalah 5 sop mungkin, Bapak Ibu, ya. Ini kalau dihitung secara sop, jemaah rahimakumullah. Tapi kalau dihitung jam, jika per jam, ya, berarti jam pertama itu jam berapa kalau sebelum Jumat? 5 jam sebelumnya. Jam 7 sampai jam 8, Pak, sudah standby di masjid, ya kan? Ini jam pertama. Jam kedua 8 sampai 9. Jam ketiga 9 sampai 10. Jam keempat 10 11, jam kelima 11 12. Nah, tapi sepertinya jarang lah ada orang datang sholat Jumat jam 7 sudah standby di masjid, Bapak Ibu. Jarang. Ya, apalagi orang-orang kita, jemaah rahimakumullah, kalau belum azan tidak akan berangkat ke masjid, Bapak Ibu. Baik, artinya hadis ini menunjukkan sunnahnya kita berawal-awal berangkat sholat Jumat, jemaah rahimakumullah, ya, karena memang hari Jumat disunnahkan untuk memperbanyak ibadah, dan kita akan banyak beribadah kepada Allah apabila kita i'tikaf di masjid, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya 146, jangan
sahabat menuturkan, kami mengerjakan sholat Jumat bersama Rasulullah SAW. Kami lantas beranjak dari sholat, sementara itu kebun-kebun belum ada bayangan yang bisa untuk berteduh. Artinya apa ini? Artinya matahari masih di tengah, Bapak Ibu. Ya sudah masuk waktu duhur tapi masih di tengah. Dia tidak begitu ke barat, jemaah rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat Jumat Nabi itu singkat. Ya, singkat. Khutbahnya singkat, kemudian sholatnya juga singkat. Dikatakan singkat karena dibaca rakaat pertama kan al-a'la, rakaat kedua al-ghasyiyah, jemaah rahimakumullah. Ya. Bahkan dalam satu hadis mengatakan Nabi SAW bersabda, tanda orang itu agamanya bagus, akalnya, pemahaman agamanya bagus, yaitu khutbahnya singkat, sholatnya lebih panjang daripada khutbahnya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi khutbah Nabi itu ada seorang peneliti menyebutkan tentang teks khutbah Nabi SAW yang sempat dicatat oleh sahabat, ya. Itu enggak lebih daripada 9 menit, Bapak Ibu. Khutbah Nabi tidak lebih daripada 9 menit, jemaah rahimakumullah, ya. Bapak Ibu, sholatnya juga tidak terlalu panjang, ya. Tapi bahasa hadis itu sholat harus lebih panjang daripada khutbah. Khutbah tidak lebih panjang daripada sholat, jemaah rahimakumullah. Cuman yang terjadi zaman sekarang kan khutbahnya yang panjang, sholatnya yang pendek. Khutbah setengah jam, sholat cuma 5 menit, jemaah rahimakumullah, ya. Baik, alangkah lebih baiknya kalau khutbah itu sebentar, Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang mau tidur itu nggak bisa, mau tidur udah selesai khutbahnya, jemaah rahimakumullah, ya. Itu manfaat khutbah sebentar, dan jemaah lebih suka khutbah yang sebentar daripada yang lama-lama, ya. Nah, kemudian yang terakhir 147, ya. Ini yang terakhir kita pelajari bulan kemarin, yaitu tentang sunnahnya membaca surah As-Sajdah dan Al-Insan di hari Jumat pada saat sholat subuh. Jadi subuh sholat Jumat. Siapa yang imami biasanya di sini, Pak? Subuh sholat Jumat itu sunnahnya rakaat pertama As-Sajdah, rakaat kedua Al-Insan. Tapi banyak As-Sajdah ini, Pak. As-Sajdah ini 1 lembar setengah, 1 lembar 1 halaman. Menurut panjenengan 1 lembar 1 halaman itu panjang apa sedang? Panjang, ya, Bapak Ibu. Al-Insan ini 1 lembar pas. Ya, Al-Insan anggaplah 1 lembar pas, ya. Karena setengah halaman sama 1 halaman. Berarti 1 lembar pas, jemaah rahimakumullah, ya. Nah, sunnahnya niku dibaca dari awal sampai akhir. Namanya juga surat, ya. Kalau dipotong tidak mendapatkan kesunahannya. Pahalanya sama seperti membaca surat yang lain. Misalnya rakaat pertama baca As-Sajdah 1 sampai 5. Rakaat kedua baca Al-Insan 1 sampai 5. Ini tidak mendapatkan kesunahannya, Bapak Ibu. Harus full 1 sampai akhir. Karena surat itu rangkaian ayat dari awal sampai akhir, itu namanya surat. Nabi tidak mengatakan baca ayat Sajadah dan baca ayat Al-Insan, tapi Nabi menyebut baca surah As-Sajdah dan baca surah Al-Insan. Adapun ketika sholat Jumat, sunnahnya yang sering dibaca oleh Nabi adalah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, atau surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun, jemaah rahimakumullah. Kenapa ketika subuh Jumat sunnah membaca As-Sajdah dan Al-Insan? Bukan karena ada sujud tilawahnya, buatan Bapak Ibu, tapi karena As-Sajdah itu bercerita tentang awal mula penciptaan manusia. Begitu juga Al-Insan bercerita tentang awal mula penciptaan manusia itu. Sedangkan manusia diciptakan pertama kali oleh Allah pada hari apa? Hari Jumat. Nabi Adam diciptakan oleh Allah pada hari Jumat. Untuk mengingat itu, maka setiap subuh Jumat disunnahkan imam baca As-Sajdah dan Al-Insan, jamaah rahimakumullah, ya.
Baik, sekarang kita masuk sholat apa? Sholat Id ya. Kita masuk pembahasan sholat Id Bapak Ibu. Sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yusalluna al-Idain qabla al-khutbah, bahwa Nabi SAW, Abu Bakar, Umar salat Id sebelum khutbah. Berarti salat dulu baru khutbah. Ini kebalikan salat Jumat. Kalau salat Jumat khutbah dulu baru salat. Jemaah rahimakumullah ya. Baik, sebelum kita masuk pembahasan tentang khutbah sholat Id Bapak Ibu, alangkah lebih baiknya kita pahami dulu hukum sholat Id ya. Sholat Id ini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan hukumnya fardu ain. Jadi kalau nggak sholat Id Pak, berdosa. Ini pendapat yang pertama. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan sholat Id. Sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, maka kemungkinan hukumnya apa? Wajib. Jemaah rahimakumullah ya. Pendapat yang kedua mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah dalam pengertian jika dalam satu daerah itu ada beberapa orang yang menegakkan sholat Id, maka yang lain gugur kewajibannya, seperti sholat jenazah Bapak Ibu. Sedangkan pendapat yang ketiga ini sholat Id hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, dan ini pendapat yang paling kuat. Karena dalam hadis yang sahih tidak ada sholat wajib kecuali sholat 5 waktu. Ya, sekali lagi dalam hadis yang sahih tidak ada sholat wajib kecuali sholat 5 waktu. Sehingga selain sholat 5 waktu, maka semua sholat itu hukumnya tidak wajib. Jamaah rahimahullah, alias sunnah Bapak Ibu. Ya. Ini pendapat yang paling kuat. Kemudian ulama mengatakan bahwa apabila seseorang itu ketinggalan sholat Id, ya, mungkin dia takbiran sampai jam 2 malam, lalu ketiduran, ketika mau ke masjid ternyata sudah selesai, maka dia dianjurkan untuk sholat Id sendirian. Ya boleh, karena sholat Id tidak wajib dilakukan secara berjamaah ya, dia boleh dilakukan secara ifrad sendiri. Jemaah rahimakumullah ya. Dan apabila dia ketinggalan sholat Id Bapak Ibu sampai habis waktunya, berarti dia tidurnya itu habis subuh tidur lagi, bangunnya setelah sholat duhur. Kan waktu sholat Id itu dimulai dari kapan? Dari terbitnya matahari setinggi tombak sampai masuknya waktu duhur Bapak Ibu. Nah, maka bagi dia disunnahkan untuk mengqadha. Nah, jadi habis sholat duhur dia sholat Id sendirian 2 rakaat, disunnahkan dengan niat apa? Qadha. Jamaah rahimakumullah ya. Kemudian waktu sholat Id. Waktu sholat Id dimulai dari terbitnya matahari setinggi tombak. Tombak itu kalau zaman dulu mungkin kira-kira 2 meter. Jemaah rahimakumullah. Intinya setelah matahari menyebarkan cahayanya, yang kita sebut dengan waktu syuruk Bapak Ibu, itu sudah boleh melaksanakan sholat Id. Kapan batas terakhirnya? Ketika masuk waktu zuhur ya. Waktu zuhur masuk, habis masa sholat Id. Berarti sholat Id itu boleh dilakukan jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Hanya saja ulama ini menganjurkan Bapak Ibu untuk sholat Idul Fitri lebih utama agak dimundurkan pelaksanaannya sambil menunggu orang-orang yang belum bayar zakat, ya kan? Karena kan pembayaran zakat batas terakhirnya sampai sholat ditegakkan. Kalau sholat sudah ditegakkan, maka tidak ada masa lagi untuk bayar zakat. Kalau dia bayar zakat saat itu tidak sah. Jemaah rahimakumullah. Sehingga tahun depan dia harus mengqadha. Tahun depan dia bayar zakat 2 kali Bapak Ibu.
Ya, adapun yang dia bayarkan saat itu dianggap sedekah. Jemaah rahimakumullah. Jadi sholat Idul Fitri sunnahnya apa? Agak dimundurkan pelaksanaannya, mungkin jam 7, jam 8. Tapi kan orang kita ini ingin segera apa? Mudik atau ingin segera ketemu keluarga dan sebagainya. Akhirnya jam 6 sudah dimulai, Pak. Ya, jam 6 sudah dimulai. Kalau di Kalimantan, Bapak Ibu, di tempat saya Kalimantan Barat, sepertinya tidak ada sholat Id yang jam 6 itu, Pak. Rata-rata di sana jam 7, jam 8 baru dimulai. Tapi saya di Malang ini jam 6 sudah dimulai, jemaah rahimakumullah, ya. Baik. Adapun sholat Idul Adha sunnahnya diawalkan. Asal sudah masuk waktu, langsung sholat Idul Adha. Supaya segera apa? Segera menyembelih, jemaah rahimakumullah, ya. Dan sholat Idul Adha, Bapak Ibu, sunnahnya agak dipercepat. Jadi khutbah tidak lama, sholat juga tidak lama, supaya segera menyembelih, jemaah rahimakumullah, ya. Baik. Untuk tempat sholat Id, ya, tempat sholat Id dilakukan di musola. Kalau disebut musola di zaman Nabi itu tanah lapang. Kalau kita musola itu langgar. Ya, jadi jangan salah salah paham, Bapak Ibu, ya. Sholat di mana? Di musola. Lah ini hadisnya fil musola, di musola. Padahal musola di zaman Nabi itu di tanah lapang, jemaah rahimakumullah, di sahara. Jadi lebih utama sholat Id dilakukan di tanah lapang, Bapak Ibu, ya. Di zaman Nabi itu memang ada tempat khusus, ya, ada tempat khusus untuk sholat Id dan sholat istisqa, sholat minta hujan, tanah lapang, jemaah rahimakumullah. Dan lebih utama dilakukannya dalam satu wilayah itu satu sholat Id untuk menunjukkan persatuan dan syiar umat Islam. Sedangkan zaman sekarang kan enggak, satu RT itu loh bisa ada dua sholat Id dalam satu RT, jemaah rahimakumullah, ya kan? Karena ada masjid, ada musola, masjidnya melaksanakan, musolanya juga. Apa kepentingannya? Kepentingan itu biasanya masalah pemasukan, Bapak Ibu, ya. Ini harus kita jujur, ya. Masalah pemasukan biasanya, jemaah rahimakumullah, sehingga hampir setiap masjid melaksanakan sholat Id. Coba seandainya misalnya pemerintah Kota Malang menetapkan bahwa masjid ini bergabung jadi satu, sholat Idnya di tanah lapang, di lapangan, misalnya di Gajayana dan sebagainya. Ini menunjukkan kekompakan dan syiar umat Islam, jemaah rahimakumullah. Orang-orang non-muslim akan kagum dan bisa saja mereka masuk Islam melihat kejadian itu, jemaah rahimakumullah, ya. Nah, ini perlu kembali kepada sejarah Islam, Bapak Ibu. Nah, tetapi kan kita ini hidup di negeri demokrasi. Jadi demokrasi, jemaah rahimakumullah, itu hak asasi manusia. Termasuk juga urusan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, Bapak Ibu. Jadi masing-masing masjid masing-masing masjid melakukan, jemaah rahimakumullah, ya. Baik, ya, sunnahnya di tanah lapang, bukan di jalan. Sedangkan orang sekarang melaksanakan sholat Id kebanyakan di jalan, Bapak Ibu. Itu bukan sunnah, tetapi bisa haram karena menghalangi orang lewat di jalan tersebut. Karena jalan kan milik umum, tidak hanya milik orang yang sholat. Orang yang tidak sholat, orang non muslim pun punya hak untuk lewat di situ, jemaah rahimakumullah. Karena tidak ada tanah lapang, maka yang lebih yang lebih memungkinkan untuk ditegakkan sholat Id adalah di masjid, Bapak Ibu, ya. Kecuali jalan perumahan, ya. Jalan perumahan di mana perumahan ini semuanya orang muslim dan semuanya melaksanakan sholat Id, ya, maka tidak masalah ditegakkan di jalan-jalan, jemaah rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan, ya, tentang khutbah. Di sini ada
hadis 148 bahwa Nabi, Abu Bakar, Umar ketika sholat Id mereka sholat dulu baru khutbah. Nah ini dalil bahwa sholat harus didahulukan daripada khutbah. Jamaah rahimakumullah, tidak boleh mendahulukan khutbah daripada sholat. Siapa yang melakukannya maka dia telah menyelisihi sunnah, Bapak Ibu, telah menyelisihi sunnah. Baik, tapi sholatnya tetap sah karena khutbah sholat Id itu tidak seperti khutbah Jumat, ya, hukumnya sunnah. Khutbah sholat Id itu hukumnya sunnah, sehingga seandainya dibalik gitu ya, khutbah dulu baru sholat, nah tetap sholatnya sah, jemaah rahimakumullah. Tapi ini menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sunnah Nabi, tapi juga sunnah Khulafaur Rasyidin. Ada sejarah memang mengatakan bahwa khutbah sempat dibalik pelaksanaannya. Jadi khutbah dulu baru sholat, yaitu di zaman Marwan bin Al-Hakam. Ada juga ulama menyebutkan di zaman Utsman bin Affan, karena dalam hadis ini kan tidak menyebutkan Utsman, Bapak Ibu, Abu Bakar dan Umar. Jemaah rahimakumullah, tidak ada Utsman di sini, jemaah rahimakumullah. Padahal Abdullah bin Umar ini hidup sampai di masa Utsman bin Affan radhiyallahu an, Bapak Ibu. Ya, ada yang mengatakan Utsman sempat melaksanakan khutbah dulu baru sholat. Tetapi kadang-kadang apa tujuannya Utsman bin Affan? Tujuannya adalah supaya orang-orang bisa mendapatkan sholat Id. Karena kan sholatnya di tanah lapang, berarti ada orang yang jauh, Bapak Ibu, dari jarak tempat sholat itu. Jemaah rahimakumullah, ya kan? Nah, sehingga supaya orang bisa ikut sholat Id semua, maka sama Utsman bin Affan khutbahnya didahulukan. Jemaah rahimakumullah, ya. Baik. Sedangkan di zaman Khalifah Marwan bin Al-Hakam, Bapak Ibu, nah di zaman Khalifah ini khutbah selalu didahulukan. Alasannya apa? Alasannya dalam kitab sejarah, karena orang-orang setelah sholat itu pada pulang, nggak mau dengerin khutbah. Sebab apa? Khutbah orang-orang dulu itu di masa-masa kerajaan Islam, Khalifah Islam, Bapak Ibu, itu memuji kerajaan dan mencela orang-orang yang membenci raja. Jemaah rahimakumullah. Jadi bahkan sampai kepada khutbah Jumat, jemaah rahimakumullah. Sampai ke khutbah Jumat itu ada khatib, karena dulu khatib kan dihandle oleh kerajaan. Jadi kamu nanti khatib harus meninggikan martabat kerajaan, dan kamu bacakan hadis-hadis orang yang menentang kerajaan, pemimpin dan seterusnya. Jemaah rahimakumullah. Jadi dipesan, ya Bapak Ibu. Nah, makanya karena orang-orang pada pulang setelah sholat, terutama orang-orang yang yang tidak pro kepada khalifah, jemaah rahimakumullah, sama Marwan bin Al-Hakam, khutbah selalu dilakukan sebelum sholat. Sehingga ulama ahli sejarah menisbatkan satu-satunya orang yang selalu melaksanakan khutbah dulu baru sholat Id adalah Marwan bin Al-Hakam. Lalu ditentang oleh banyak ulama, termasuk sahabat Nabi, ya, termasuk seorang ulama yang menentang adalah Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Jemaah rahimakumullah, ya. Baik. Jadi kembali kepada sunnah bahwa sholat Id niku sholat dulu baru khutbah, jemaah rahimakumullah. Adapun tata cara sholatnya yaitu takbir 7 kali di rakaat pertama dan takbir 5 kali di rakaat kedua. Nah, takbir tambahan itu, Bapak Ibu, hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi misal ada imam, ya, setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, dia lupa, langsung baca Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
kata ulama, makmum tidak boleh menegur. Biarkan imam itu meneruskan bacaannya. Kalau imamnya lupa, baru ingat setelah baca beberapa ayat Al-Fatihah, kata ulama, imam itu nggak perlu ngulang dari awal. Dia nggak perlu memutus Al-Fatihahnya, teruskan saja, sempurnakan. Karena takbir tambahan dalam sholat id niku hukumnya sunnah, tidak wajib. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian kalau kita sebagai makmum nih, sebagai makmum datangnya telat, ya kan? Nah, akhirnya kita mendapatkan takbir imam yang ke-6 misalnya. Sudah kita ikutin yang ke-6, ya. Dan yang ke-7 tanpa menambah. Setelah itu kita diam mendengarkan Al-Fatihah dan bacaan surat dari imam. Jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian mendengarkan khutbah, hukum mendengarkan khutbah id, ulama bersepakat Bapak Ibu bahwa hukum mendengarkan khutbah id sunnah, tidak wajib. Jadi kalau habis sholat jangan langsung bubar, sholatnya tetap sah. Jamaah rahimakumullah, ya kan? Makanya ada sebagian masjid itu menghimbau setelah sholat jamaah tidak boleh pulang, karena mungkin ada jamaah yang paham tentang hukum ini, bahwa hukum mendengarkan khutbah id niku tidak wajib. Jamaah rahimakumullah, ya. Kata Nabi, faman ahabba ayyajlisa lil khutbah falyajlis wa man ahabba ayyadhhab falyadhhab. Siapa yang ingin duduk untuk mendengarkan khutbah silahkan, siapa yang ingin pergi pulang silahkan. Jadi Nabi tidak mewajibkan kepada para sahabatnya untuk duduk mendengarkan khutbah. Jamaah rahimakumullah, ya. Baik Bapak Ibu, jadi misal jenengan ngikutin sholat id, kok khotibnya lama sekali, ya kan? Karena ada khotib sholat ini Pak sampai 1 jam, ya, lama sekali. Itu ditinggal pulang buat nopo-nopo, ya. Ditinggal pulang buat nopo-nopo, mungkin jenengan ada urusan sebagainya, ya. Berapa kali khutbah sholat id niku? Apakah sekali ataukah 2 kali? Nah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Kalau ulama dahulu, ulama-ulama mazhab Bapak Ibu, mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, ya kan? Jumhur ulama mengatakan khutbah sholat id itu sama seperti khutbah sholat Jumat, yaitu 2 kali khutbah. Antara khutbah pertama dan khutbah kedua dipisah dengan duduk sejenak. Jamaah rahimakumullah, ya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ya, bahwa Nabi SAW keluar untuk melaksanakan sholat id, ya. Beliau berkhutbah dalam keadaan berdiri, lalu duduk, kemudian berdiri lagi melanjutkan khutbahnya. Jamaah rahimakumullah, ya. Adapun khutbah satu kali berdasarkan hadis ini yang kita baca tadi. Coba lihat kalimat hadisnya itu, bahasanya qoblal khutbah, sebelum khutbah, menggunakan kata tunggal mufrad. Kalau 2 khutbah bahasanya qoblal khutbataini, sebelum 2 khutbah. Nah, berdasarkan zahir hadis atau teks hadis, jemaah, kata pendapat yang kedua, khutbah sholat id itu hanya 1 kali saja. Bagaimana dengan hadis riwayat Imam Ibnu Majah tadi? Kata pendapat yang kedua, itu hadisnya dhaif. Termasuk yang mengatakan dhaif Bapak Ibu adalah disebutkan oleh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah. Jemaah rahimakumullah, ya. Baik, jadi ulama-ulama mutaakhirin, ulama belakangan mengatakan khutbah sholat id itu hanya 1 kali. Tapi ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu jumhur mengatakan khutbah 2 kali. Insya Allah dua-duanya benar. Jemaah rahimakumullah, mau sekali atau 2 kali Bapak Ibu, ya. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya. Langsung kita baca terjemahannya Bapak Ibu. Lumayan panjang ini, ya. Al-Barra bin Azib menuturkan,
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah kepada para sahabat pada hari raya Idul Adha setelah mengerjakan sholat Idul Adha. Ya, ini jelas bahwa khutbah dilakukan setelah sholat. Beliau bersabda, barang siapa mengerjakan sholat seperti sholat kami dan menyembelih kurban seperti kurban kami, maka dia telah mendapatkan pahala berkurban. Barang siapa yang berkurban sebelum sholat Idul Adha, maka dia tidak mendapatkan pahala berkurban. Abu Burdah bin Niyar, paman Al-Bara' bin Azib, dari jalur ibunya berkata, wahai Rasulullah, aku telah menyembelih kambingku sebelum sholat Idul Adha. Aku tahu bahwa hari itu adalah hari untuk makan dan minum. Aku senang jika kambingku adalah binatang yang pertama kali disembelih di rumahku. Oleh karena itu aku menyembelih kambingku dan aku sarapan dengannya sebelum aku sholat Idul Adha. Nabi bersabda, kambingmu adalah kambing untuk dimakan dagingnya, bukan kambing kurban. Abu Burdah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami memiliki seekor kambing betina yang belum genap setahun. Kambing ini lebih aku sukai daripada 2 ekor kambing. Apakah kambingku tersebut telah sah untuk dikurban? Kemudian Nabi bersabda, iya. Akan tetapi setelahmu kambing seperti itu tidaklah sah untuk dikurban. Nah, pelajaran dari hadis ini bahwa kurban harus dilakukan setelah sholat Idul Adha, Bapak Ibu. Jadi waktu kurban itu tidak mengikuti waktu sholat Id matahari. Kalau waktu sholat Id itu kan ukurannya matahari. Kalau waktu kurban dimulainya ukurannya adalah sholat. Bila sholat sudah ditegakkan, maka sudah boleh menyembelih hewan kurban, walaupun khutbahnya belum selesai. Misal ada salah satu panitia setelah selesai sholat langsung ke lapangan nyembelih, dia tidak nunggu khutbah selesai, sah-sah saja kurbannya, karena yang dimaksud oleh Nabi ini adalah setelah selesai sholat, bukan setelah selesai khutbah. Jamaah rahimakumullah, ya. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum selesai sholat atau sebelum sholat, maka kurbannya tidak sah. Karena tidak sah maka dianggap sembelihan biasa. Nah, kenapa tidak sah, jemaah rahimakumullah? Ya, karena kurban Bapak Ibu itu ibadah ritual. Ritual itu semua waktunya, tata caranya, bahkan hewannya ditentukan oleh syariat. Kalau tidak ngikuti tuntunan syariat, sekalipun tujuannya baik, kan sama-sama menyembelih sebenarnya kan? Mau nyembelih sebelum sholat atau setelah sholat kan sama-sama nyembelih dan nantinya akan dibagikan kepada orang miskin. Tapi karena ini ibadah ritual, waktunya harus mengikuti tuntunan syariat. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini yaitu bahwa syarat sah hewan kambing untuk dijadikan kurban apabila sudah genap umurnya 1 tahun. Bagaimana dengan sahabat ini, Abu Burdah? Dia mengkurbankan hewan kambingnya belum genap 1 tahun, tapi diizinkan oleh Nabi. Ya, kata ulama ini khusus Abu Burdah. Setelah itu hukumnya dihapus oleh Nabi dan tidak berlaku lagi. Alias yang ditetapkan adalah untuk kambing minimal usia 1 tahun, sedangkan sapi usia 2 tahun, sedangkan unta usia 5 tahun. Ini batas minimal usia hewan kambing, sapi atau unta bisa sah untuk kurban. Untuk domba 6 bulan. Ya. Kalau untuk domba 6 bulan Bapak Ibu sudah boleh dikurban. Ada hadis secara khusus menyebutkan. Makanya jangan kalau punya dana tipis, ya menipis, ingin kurban tahun itu, beli domba aja. Domba usia 6 bulan kan nggak sampai 1 juta Pak biasanya.
Ya kan? Yang lain pada gede, punya jenengan kecil sendiri. Betul nopo-nopo, karena kita kurban bukan untuk manusia tapi untuk Allah, Bapak Ibu. Ya. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala tidak masalah. Dan perlu diingat bahwa kurban niku bukan ibadah sosial, tapi ritual. Ya, dulu orang Arab jahiliyah kurban untuk berhala. Lalu datang Islam dirubah, kurban itu bukan untuk berhala tapi untuk Allah. Kalau untuk Allah maka dibagikannya kepada orang miskin. Jemaah rahimakumullah. Sekali lagi yang harus kita ingat itu kurban bukan apa? Ibadah sosial tetapi ritual. Jemaah rahimakumullah. Kalau dia sosial harusnya kan boleh disembelih sebelum sholat, Bapak Ibu. Tapi kan tidak boleh, menunjukkan itu ritual. Jemaah rahimakumullah. Ya. Cuman lebih afdal kurban itu yang besar hewannya. Karena ketika Allah mengganti Nabi Ismail, Allah ganti dengan kambing bidzibhin azim, kambing yang besar. Sunnahnya kambing yang besar. Baik, kita lanjutkan. Jabir radhiyallahu mohon maaf 150. Jundub bin Abdullah Al-Bajali menuturkan bahwa Rasulullah SAW mengerjakan solat pada hari raya Idul Adha. Beliau lantas berkhutbah dan menyembelih kurban. Beliau bersabda, barang siapa yang terlanjur menyembelih sebelum solat, maka hendaklah dia menyembelih yang lain sebagai pengganti. Barang siapa yang belum menyembelih kurban, hendaknya dia menyembelih dengan menyebut nama Allah. Ini dalil wajibnya menyembelih hewan kurban dengan menyebut nama Allah. Bismillah, Allahu Akbar, Bapak Ibu. Ya. Adapun menyebut nama orang yang menyembelih, jemaah rahimakumullah, itu tidak wajib. Ya, yang wajib itu niat. Dan niat ini bisa diwakilkan, Pak. Bisa diwakilkan. Bisa diwakilkan kepada tukang jagal. Bukan dia yang berkurbankan tapi orang lain, tapi dia yang mewakilkan niatnya. Itu boleh, Bapak Ibu. Boleh, ya. Cuman kata ulama, sunnahnya disebut sebagaimana Nabi menyebut, ini untukku dan untuk keluargaku. Tukang jagal ketika menyembelih hewan kurban, dia menyebut ini kurban untuk si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, karena sapi jadi disebut 7 orang. Bismillah baru disembelih. Ya, dengan menyebut Bismillah, Allahu Akbar. Ya. Baik. Kemudian Jabir radhiyallahu an menuturkan bahwa dirinya mengikuti sholat Id bersama Rasulullah SAW pada hari Id. Beliau mulai mengerjakan sholat sebelum khutbah tanpa mengumandangkan adzan dan iqamah. Jadi dalil ini bahwa adzan dan iqamah hanya khusus untuk apa? Sholat wajib. Sedangkan adzan untuk bayi saja, untuk bayi yang baru lahir itu loh, itu dipermasalahkan hadisnya oleh ulama, Bapak Ibu. Dipermasalahkan itu, karena adzan kan tujuannya untuk sholat sebenarnya. Jemaah rahimakumullah. Ya, termasuk juga adzan untuk orang yang meninggal dunia di dalam kubur, sebelum dimakamkan, sebelum dikubur, diadzani dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tidak ada dalilnya. Jemaah rahimakumullah, tidak ada dalilnya. Makanya ada yang melakukan, ada yang tidak, Bapak Ibu. Ya, karena memang sejatinya adzan ini digunakan untuk apa? Salat. Ya, dan salat yang dikhususkan ada adzan dan iqamahnya hanya salat 5 waktu. Sehingga apabila kita salat 5 waktu mau sendiri atau berjamaah, tetap disunnahkan adzan. Bahkan seandainya kita telat bangun subuhnya, bangun subuh jam 7, Bapak Ibu, itu di rumah kita tetap disunnahkan apa? Adzan. Tapi jangan banter-banter, Pak. Ya. Takut kedengaran tetangga. Nah, kita lanjut sebentar ya. Beliau lantas berdiri dengan bersandar pada Bilal. Ini dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah sholat Id tidak pakai mimbar. Makanya pakai mimbar itu bid'ah sebenarnya, Pak. Artinya apa? Tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi pakai mimbar itu ketika khutbah Jumat. Untuk khutbah Id, Nabi SAW tidak pakai mimbar. Nabi bersandar atau memegang sahabat Bilal bin Rabah. Jamaah rahimakumullah.
Nah, cuman kata ulama, mimbar ini bukan bagian daripada agama, dia sarana. Karena sarana ya boleh-boleh saja digunakan Bapak Ibu, ya, untuk kenyamanan khotib. Sekarang siapa yang mau jadi seperti Bilal bin Rabah, ya kan? Ada nggak yang mau jadi Bilal bin Rabah? Kan nggak ada. Makanya mimbar ini sarana untuk kenyamanan khatib. Beliau memerintahkan orang-orang agar bertakwa kepada Allah, mendorong mereka untuk taat kepadanya, memberikan nasihat dan mengingatkan mereka. Beliau lantas berjalan. Nah, coba perhatikan, khutbahnya singkat sekali ini. Kata sahabat, beliau memerintahkan orang-orang bertakwa kepada Allah, mendorong mereka untuk taat, memberikan nasihat dan mengingatkan mereka. Jadi ceritanya sahabat ini singkat sekali, menunjukkan bahwa khutbah Nabi singkat. Jemaah rahimakumullah. Beliau lantas berjalan hingga mendatangi jamaah wanita. Beliau pun memberikan nasihat dan mengingatkan mereka. Kenapa Nabi masih khutbah lagi kepada jamaah wanita? Kata ulama, tujuannya dua. Yang pertama, dikhawatirkan jamaah perempuan tidak mendengar khutbah Nabi, makanya Nabi mendatangi mereka. Yang kedua, Nabi ingin memberikan pesan khusus kepada para wanita. Nah, pesannya Bapak Ibu, Nabi bersabda, wahai sekalian wanita, bersedekahlah. Sesungguhnya kalian paling banyak yang menjadi kayu bakar neraka jahanam. Salah seorang wanita yang berada di tengah kerumunan jamaah wanita lalu berdiri. Kedua pipi wanita tersebut tampak hitam. Wanita tersebut bertanya, kenapa wahai Rasulullah, kami kok menjadi kayu bakar neraka jahanam yang paling banyak? Nabi menjawab, karena kalian banyak mengeluh dan mengingkari kebaikan suami. Nah, ini untuk ibu-ibu ya, jangan banyak mengeluh ya, dan mengingkari kebaikan suami itu ketika suaminya melakukan keburukan. Satu, langsung kebaikan suami selama bertahun-tahun itu tidak dianggap sama dia. Dia mengatakan kamu ini bukan suami yang baik, padahal selama bertahun-tahun suaminya telah berjuang untuk dia. Cuman gara-gara satu kesalahan dia mengatakan suaminya tidak baik, dia melupakan semua kebaikan suaminya. Nah, wanita seperti ini bisa menjadi bahan bakar neraka jahanam. Jabir berkata, mereka lantas bersedekah dengan perhiasan mereka. Mereka melemparkan anting-anting dan cincin-cincin mereka pada pakaian Bilal. Jadi kalau ada orang sekarang sedekah, HP-nya disedekahkan, seperti acaranya Ustaz Yusuf Mansur itu. Di zaman Nabi sudah ada itu, jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, ini dalil bahwa wanita kalau dia dikasih harta sama suaminya, dia tidak perlu izin kepada suaminya untuk bersedekah. Dikasih emas, dikasih uang, tidak perlu izin. Yang perlu izin itu kalau harta suaminya yang belum diberikan kepada dia. Jemaah rahimakumullah ya. Baik, yang terakhir, Ummu Atiyah Nusaibah Al-Ansariyah mengatakan Nabi memerintahkan kami untuk mengeluarkan wanita-wanita muda dan gadis-gadis pingitan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Beliau memerintahkan wanita-wanita yang sedang haid menjauhi tempat sholat kaum muslimin. Subhanallah Bapak Ibu. Jadi kalau sholat id niku sunnah dibawa semua keluarga kita, anak perempuan kita, bahkan anak perempuan kita yang sudah dipinang oleh laki-laki itu tetap disunahkan untuk dibawa keluar. Bahkan wanita haid pun juga keluar. Hanya saja wanita haid tidak diam di tempat sholat ya, dia ada tempat khusus ya. Jadi sunnahnya sholat id itu keluar semuanya, jemaah rahimakumullah ya. Dalam lafal yang lain dikatakan kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya Id, sampai-sampai kami juga diperintahkan untuk mengeluarkan gadis dari tempat pingitannya dan juga wanita-wanita yang haid. Mereka diletakkan di belakang jamaah laki-laki sehingga bisa bertakbir bersama kaum laki-laki, juga berdoa bersama kaum laki-laki mengharapkan berkah dan kesucian hari tersebut ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Minggu depan insyaallah kita bahas tentang sholat
gerhana insyaallah ya. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.